Halo, aku Chris. Poppy and Christian segera dimulai. Cicit. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Conversations are happening whether you are there or not. Dari Kim Gars. Dalam konteks media sosial, percakapan yang sedang hangat atau trending selalu ada, meskipun kita ikut di dalamnya atau tidak. Maksudnya, Sobat Boci tidak harus menjadi orang yang selalu up to date atau paling tahu dengan informasi terkini, karena hal yang baru tersebut tidak akan pernah habis bila Sobat Boci ikuti. Apakah Sobat Boci asing dengan istilah diet media sosial? Apa itu diet media sosial dan apa pentingnya untuk Sobat Boci lakukan? Kita akan membahasnya dalam episode kali ini. Di episode sebelumnya aku berkata kalau aku akan membahas soal accountability buddy, teman untuk mengecek goal-goal yang Sobat Boci buat. Tapi maaf banget, sampai podcast ini ditayangkan masih belum ada komunikasi lebih lanjut dengan accountability buddy-ku tentang goal dan progress masing-masing. Untuk sementara topik soal accountability buddy ini aku pending dulu sampai kira-kira aku punya pengalaman yang bisa aku ceritakan pada Sobat Boci. Kita balik lagi membahas soal diet media sosial. Pernahkah Sobat Boci merasa kalau penggunaan media sosial Sobat Boci lebih lama dari biasanya? Ternyata menggunakan media sosial secara berlebihan menimbulkan hal-hal negatif loh dalam diri Sobat Boci. Misal, Sobat Boci suka menghabiskan waktu dengan scrolling akun Instagram atau menonton video TikTok. Lalu menit berganti menit, jam berganti jam, Sobat Boci sadar waktunya habis di media sosial. Sobat Boci juga merasa tidak tenang atau tentram melihat notifikasi smartphone Sobat Boci yang berbunyi terus-menerus dari media sosial yang Sobat Boci ikuti. Belum lagi kalau Sobat Boci tipikal orang yang suka membalas status atau story teman-teman Sobat Boci. Malah semakin tidak tenang hidup Sobat Boci. Ada masuk, dibalas, ada masuk, dibalas, ada masuk, di komen, dan seterusnya. Ada satu studi menyebutkan kalau menggunakan media sosial terlalu lama dapat membuat penggunanya lebih mudah terkena stres, insecure, dan lain sebagainya yang mengganggu kesehatan mental. Oh, ternyata ternyata sangat berbahaya ya menggunakan media sosial terlalu lama. Nah, diet media sosial adalah cara untuk mendetoks diri atau mengurangi racun-racun yang disebabkan akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Kalau dilihat dari namanya, diet berarti memotong atau mengurangi penggunaan media sosial. Kami akan membahas cara-cara praktis mengurangi penggunaan media sosial Sobat Boci. Pertama, lihat apa yang Sobat Boci ikuti di media sosial. Saring apa yang masuk di halaman utama media sosial Sobat Boci. Bila dirasa kurang bermanfaat, sebaiknya di-unfollow atau tidak diikuti lagi agar tidak memenuhi halaman utama media sosial Sobat Boci. Dengan membatasi informasi apa saja yang masuk di smartphone Sobat Boci atau di perangkat lain, khususnya melalui media sosial, bisa membangun diri Sobat Boci yang lebih positif. Ada satu quote mengatakan, you are what you see. Atau kamu adalah apa yang kamu lihat. Jadi apa yang kita lihat setiap hari, apa yang Sobat Boci lihat setiap hari akan berpengaruh ke Sobat Boci. Jadi saring apa yang masuk di halaman utama media sosial Sobat Boci. Setelah membatasi informasi apa saja yang masuk di media sosial, hal kedua yang perlu Sobat Boci lakukan dalam rangka diet media sosial adalah batasi kapan dan di mana Sobat Boci bermain media sosial. Sobat Boci sangat familiar melihat orang-orang yang menggunakan smartphone saat sedang makan. Pada dasarnya sebenarnya ini jangan dijadikan kebiasaan ya, karena apalagi
kalau Sobat Boci sedang makan bersama orang lain, karena ini merupakan sesuatu yang disebut perilaku tidak sopan. Idealnya saat Sobat Boci makan tentu saja menikmati momen saat makan. Suasananya, makanannya, tempatnya, mungkin ada musiknya, di sana ada suara background di belakang layar saat makan. Apalagi bersama orang-orang terdekat. Jadi kita perlu rasakan, Sobat Boci rasakan momen-momen tersebut. Pakai waktu untuk berinteraksi dengan mereka, dengan orang-orang itu saat kita makan. Kalau Sobat Boci belum pernah atau sudah lama tidak merasakan momen-momen seperti itu, coba biasakan untuk meletakkan smartphone atau perangkat elektronik Sobat Boci saat makan. Selain itu, coba gunakan smartphone di saat-saat tertentu, tidak hanya saat makan saja kita taruh. Tapi, ambil waktu-waktu tertentu, kapan dan berapa lama menggunakan media sosial. Hal ini penting karena kita perlu mencari aktivitas lain yang bisa Sobat Boci lakukan bila senggang. Lebih bagus lagi bila aktivitas tersebut membuat Sobat Boci lebih produktif, seperti menambah wawasan atau menambah kemampuan Sobat Boci. Berikutnya, cara untuk melakukan diet media sosial adalah membatasi jumlah notifikasi yang masuk lewat media sosial Sobat Boci. Manusia punya kecenderungan untuk mencari tahu informasi atau istilahnya kepo seperti notifikasi media sosial. Kita cenderung ingin tahu apa saja sih yang kira-kira dibahas di sini. Oleh karena itu, kurangi notifikasi yang kurang perlu di media sosial Sobat Boci. Hal ini cukup efektif untuk membuat Sobat Boci lebih produktif. Untuk mengatur notifikasi apa saja yang masuk atau tidak di smartphone atau perangkat lain, Sobat Boci bisa mengatur lewat setting aplikasi media sosialnya langsung, atau bisa juga lewat pengaturan di smartphone atau perangkat tersebut. Kalau misal Sobat Boci punya banyak akun media sosial, karena tidak sedikit dari kita, mungkin kita punya akun sosial pribadi, lalu akun sosial untuk perusahaan atau pekerjaan, mungkin dari kita ada yang membuka bisnis online dan segala macamnya, maka perlu akun media sosial khusus tersendiri untuk itu. Jadi bisa saja dalam satu media sosial kita punya banyak akun di dalamnya. Nah, kalau misal Sobat Boci punya banyak akun media sosial seperti itu dan merasa males untuk mengubah pengaturan notifikasinya satu persatu, jangan khawatir. Aku punya solusi untuk Sobat Boci. Sobat Boci bisa install aplikasi Daywise. Jadi aplikasi ini mengatur notifikasi apa saja yang masuk ke dalam perangkat Sobat Boci yang akan menampilkan notifikasi-notifikasi tersebut di jam-jam tertentu yang bisa kita atur, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas penting Sobat Boci seperti bekerja, sekolah, atau waktu dengan keluarga. Aku sendiri sudah menggunakan Daywise selama beberapa waktu dan cukup efektif untuk mengurangi notifikasi yang kurang penting. Tips terakhir yang bisa kami berikan mengenai diet media sosial. Hal ini bisa dibilang cukup ekstrim, tapi bisa dibilang juga yang paling efektif dari semua tips yang ada. Sobat Boci bisa mengatur waktu untuk puasa atau tidak menggunakan media sosial sama sekali selama waktu tertentu. Tidak perlu dalam jangka waktu yang lama seperti seharian. Coba misal Sobat Boci ingin makan bersama keluarga di suatu rumah makan. Nah, smartphone atau perangkat Sobat Boci bisa dimatikan selama perjalanan sampai ke tujuan, lalu kembali lagi pulang. Waktu yang ada bisa dipakai untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau sekedar menikmati perjalanannya daripada melihat smartphone atau perangkat lain. Pastikan Sobat Boci memberitahu orang-orang yang dirasa perlu agar tidak kehilangan hal-hal penting atau miskomunikasi saat melakukan puasa smartphone tersebut. Jangan sampai saat Sobat Boci melakukan itu, puasa smartphone atau puasa dari menggunakan media sosial atau smartphone, Sobat Boci kelewatan informasi penting. Cara mengatasinya adalah mengaktifkan fitur Do Not Disturb atau Jangan Ganggu di perangkat Sobat Boci. Seperti quote yang dibacakan di awal tadi, Sobat Boci tidak harus menjadi yang pertama tahu atau up to date dengan segala sesuatu. Tidak perlu kita kepo dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, khususnya yang ada di media sosial. Jangan sampai yang banyak Sobat Boci tahu malah informasi yang tidak penting atau kurang berguna dan membuat
kesehatan mental Sobat Boci terganggu. Bagikan podcast ini ke orang-orang yang Sobat Boci rasa mulai keracunan media sosial. Mari sama-sama kita detoks racun-racun penggunaan media sosial berlebihan dengan melakukan diet media sosial. Nah, bagi yang belum tahu, aku membuka suatu tempat di aplikasi Clubhouse agar Sobat Boci bisa saling bercerita tentang keluh kesah dan masalah Sobat Boci di situ. Di sana aku akan sebagai host mencoba untuk mendengarkan kalian dan memberikan nasihat atau saran tentang masalah Sobat Boci. Jadi, kita bisa berinteraksi langsung nih di sana. Untuk yang penasaran dan tertarik, bisa gabung di grup Clubhouse Rehat, Ruang Enak Curhat. Untuk saat ini, aku buka roomnya setiap hari Minggu, jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Linknya aku taruh di deskripsi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye.